Malaysia bilang Medan kan ada yang ditipu. Sudah, yang anak nomor satu udah pasti jantan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada para senior hijau mania peternak, saya Yovan Hardiansa dari Harapan Ipan Bepam. Di sini saya akan berbagi tips ya, semoga ini bermanfaat. Bila mana tips ini bermanfaat untuk para rekan-rekan, silakan aplikasikan, gunakan. Apabila dirasa ini tidak bermanfaat ya jangan dihiraukan lah, sudah tidak usah diaplikasikan. Di sini saya hanya berbagi karena buat saya berbagi itu indah. Apapun yang saya miliki, walaupun tidak banyak, sedikit, tapi kalau sekiranya bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, itu saya akan sangat senang. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana perawatan untuk burung di tangkaran, dari mulai pada saat pertama untuk kawin sampai dia telur sampai nanti menetas. Biasanya saya pada saat kita sudah menjodohkan murai batu, setelah dia berjodoh itu masuk kandang ternak, biasanya saya menggunakan pakannya itu saya kasih seperti ada kroto, ada ulet kandang, ada ulet hongkong. Jangan lupa vitaminnya juga, vitamin untuk perangsang menaikkan birahi burung tersebut dan untuk memperbaiki sistem reproduksi burung tersebut agar pada saat nanti menelur itu telurnya bisa isi. Kalau masalah untuk vitamin, saya sih tidak mau mematok masalah merek. Biasanya kan banyak tuh di toko-toko burung masalah vitamin yang biasa, yang familiar lah, rekan-rekan tahu dan lihat gitu ya, atau pernah beli, silahkan gunakan. Asal penggunaannya dosisnya harus tepat. Nah itu biasanya saya gunakan selama 5 hari berturut-turut. Nah, dan tidak lupa, saya mohon maaf bukan promosi, silakan rekan-rekan semua cari di mana, mau beli di mana silakan. Saya biasanya antara pemberian vitamin atau tidak, air minumnya itu selalu menggunakan sarang walet, air rendaman dari sarang burung walet di situ. Dan ini yang selama ini saya coba, alhamdulillah khasiatnya dan hasilnya bagus. Nah, pada saat burung itu baru berjodoh di kandang ternak, setelah kita lengkapi ekstra pudingnya berikut vitaminnya, jangan lupa sediakan air mandinya. Karena biasanya burung murai batu itu, kalau yang saya perhatikan di tempat saya itu, dia itu kawin setelah mandi. Dan saya di kandang ternak itu tidak pernah menyediakan adanya bak mandi permanen yang dibuat seperti kolam. Saya menghindari itu karena nantinya takutnya di situ jadi suatu virus, penyakit atau jentik-jentik nyamuk, atau nanti malah birahi burung tersebut tidak teratur karena sering mandi. Nah, kalau saya menggunakannya baki yang biasa untuk wadah donat ya, ataupun biasa orang buat apa, pokoknya baki aja persegi, itu saya kasih baki itu, kasih air sebanyak 2-3 gayung. Setelah sudah terpantau jantan dan betina itu mandi, udah basah kuyup, udah di atas, tidak bermain di bawah lagi, saya ambil bakinya dan airnya buang. Nah, diulangi 3 hari sekali.
Karena pemandian di kandang ternak pun tidak boleh setiap hari, apalagi pada saat nanti murai batu itu sudah menelur. Pada saat murai batu tersebut sudah bertelur, betinanya hindari pemberian mandi, karena itu bisa memicu yang sudah saya alami, yaitu akan bantat pada telurnya itu sendiri. Terkecuali pada saat kita hitung sekitar 3 hari lagi mau menetas, baru kita kasih mandi. Biar apa? Bertujuan pada saat betinanya itu mandi terus naik ke tempat sarang itu keadaannya lembab, itu nanti akan melunakkan cangkang telur, nanti akan mempermudah proses penetasan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, untuk pemberian pakan itu sendiri, untuk selama menjelang pada saat merangsang burung itu untuk kawin, itu kita tetap selama 3 hari berturut-turut kita kasih kroto, ulet kandang, ulet Hongkong. Cacing nggak usah terlalu banyak, cukup sehari itu kita kasih 4 ekor saja. Nah, pada saat nanti sudah bertelur, pakan dari mulai ulet Hongkong, ulet kandang, kroto kita stop, murni hanya jangkrik. Dan jangkrik di sini untuk rekan-rekan perlu diperhatikan, pada saat kita penjodohan di dalam kandang, jangkrik itu harus dikasih makan, bukan kita beli jangkrik dari toko burung langsung kita kasihkan. Tapi jangkrik itu harus kita kasih makan dulu vitamin-vitamin. Kalau saya pribadi itu jangkrik itu saya kasih dulu toge. Setelah dia makan toge seharian baru saya berikan. Nah, nanti setelah burung itu menelur, ya ngeram lah. Jangkrik itu kita kasih makanan seperti dedaunan, kita kasih singkong atau irisan pepaya yang setengah matang, ya bukan pepaya mentah, setengah matang, karena kalau pepaya mentah itu terlalu banyak getahnya, kurang bagus juga. Nanti kita kasih juga seperti yang jarang orang gunakan. Memang selama ini teman-teman saya juga melihat aneh, kok menggunakan apa? Saya menggunakan kulit kelapa. Biasanya kalau di tempat kelapa parut tuh orang beli kelapa parut dikerok dulu. Nah, itu kan ada kulitnya, kulit arinya. Nah, itu saya gunakan untuk makan jangkrik. Tujuannya apa? Jadi minyak kelapa itu, minyak santan itu tidak hanya di kelapa dalamnya saja, tapi di kulit arinya itu ada. Namanya itu kalau saya sebutnya PCO, virgin coconut oil, atau minyak kelapa, minyak lentik. Kalau saya sebagai orang kampung, dulu di kampung, kalau ada yang hamil 2, kata orang tua tuh biar mudah lahirannya, biar lancar, biar anaknya bagus, ya kulitnya lembut, itu disuruh minum minyak kelapa, minyak lentik. Nah, pada burung pun saya aplikasikan dan alhamdulillah itu. Jadi burung itu memakan jangkrik yang sudah makan seperti kulit ari kelapa atau ya kelapanya nggak masalah gitu. Kalau ini kan kita cari yang termurah, kan gratis dapatnya itu, ya itu bisa kita gunakan. Nah, pada saat nanti menetas, pas menetas kita sediakan ulat kandang dan ulat Hongkong, tapi yang ukurannya kecil-kecil ulat Hongkongnya, jangan yang besar. Untuk jangkrik pun kita usahakan nyari jangan yang ukuran besar, yang istilah bahasa sekarang jangkriknya itu masih paud. Nah, jangkrik itu sendiri diberikan tidak langsung kita langsung beli, tidak, kita kasih makan dulu, biar kalau jangkrik yang bagus itu badannya gemuk, kepalanya tuh kecil, dan dipegang tuh dia tuh kenyal. Nah, berarti jangkrik itu tuh bagus banget nanti kalau dimakan sama burung itu. Kepalanya karena tidak keras. Nah, itu biasanya kalau saya anakan itu kan diloloh induk. Diloloh induk itu sampai usia di kandang ternak tuh 30 hari baru saya panen. Nah, selama itu ya kita kasih jangkriknya yang seperti itu. Jangkriknya tetap dikasih ulat kandang. Nanti kalau anaknya sudah sekitar terlihat usianya di kandang itu 3 harian, kita baru kasih kroto 3 hari atau 4 hari. Karena kalau dari kecil, kalau udah kita kasih kroto, betinanya cepat birahi lagi. Dikhawatirkan nanti dia udah birahi, kawin lagi, nggak mau ngelola anakannya. Saya kesulitan ternak itu
bagi yang pertama ternak itu biasanya apa? Kalau untuk ternak itu jarang ya, kesulitan mah untuk pertama yang baru ternak itu. Untuk yang baru ngawalin ternak biasanya mereka berhasil. Karena apa? Pada saat mereka dapat burung, mereka jodohkan, itu mereka belum mengalami burung itu ngelemak karena oper ekstra puding. Biasanya kan mereka, wah panen bisa. Nah nanti itu akan mereka alami di 2 atau 3 kali telur atau tetasan. Nah nanti kesananya biasanya mereka mengalami egg beating, ataupun jantannya kelihatan, mereka ngelihat jantannya ngawin, betinanya nelor, tapi telurnya selalu kosong. Nah itu biasanya jantannya yang berlemak. Karena kalau di burung itu jantannya berlemak itu sperma burungnya itu nggak bagus, nggak bisa ngawin. Walaupun dia itu ngawin, jadi nggak bagus, nggak ngisi, istilahnya seperti itu, nggak ngisi. Untuk mengatasi egg beating biasanya Om gimana? Jadi misalkan gini, ini hanya sekedar tip dari saya pribadi ya. Kalau misalkan melihat kita menemui di kandang ternak betina itu di bawah, sayapnya ngebuka gitu ya, dia egg beating itu di bawah, jangan sekali-kali berani menangkap itu burung. Kalau ditangkap biasanya karena dia kecapean, drop, mati. Kalaupun tidak mati, kita paksakan, kita urut ya, suruh keluar telurnya, kan kasihan, kesakitan. Dan kadang telurnya udah keluar pun dia nggak bertahan lama. Ada yang bertahan, ada yang tidak. Kalau saya sekarang menggunakan seperti ini, misalkan saya ngeliat di bawah, waduh betina di bawah egg beating gitu ya. Biasanya tandanya tuh dia cengap sama ekornya tuh dia main. Nah, yang langkah yang harus kita ambil itu apa? Kita ambil semprotan. Yang paling enak tuh semprotan yang ukuran 1 liter atau 2 liter. Yang semprotan itu ya, kita semprot betinanya sampai basah. Semprot sampai basah. Ambil jangkrik 10-15 ekor, kita matiin, kakinya buangin, kita lempar di depan dia. Udah, kita tinggalin aja. Insya Allah, yang sudah bukan sekali 2 kali, saya pun ngalamin ya dulu. Nanti kita lihat siang dia udah bisa terbang lagi ke atas dan telur itu udah keluar, dan biasanya telurnya pun nggak ada dimakan sama dia. Untuk apa? Untuk mengembalikan energi dia, biasanya seperti itu. Ya, selama ini saya seperti itu mengaplikasikannya. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat.